Halo para pecinta anime, selamat datang di Anime Channel. Di sini Mimin mau menjelaskan beberapa karakter terkuat di anime Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan. Anime Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan adalah sebuah seri manga shonen asal Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Hajime Isayama. Ceritanya berlatar di dunia tempat umat manusia hidup di wilayah yang dikelilingi 3 lapis tembok besar, yang melindungi mereka dari makhluk pemakan manusia berukuran raksasa yang dikenal sebagai Titan. Manga ini dimuat berseri dalam majalah Besatsu Shonen Magazine terbitan Kodansha sejak bulan September 2009 hingga April 2021. Sama seperti kebanyakan manga dan anime lainnya, dan inilah 10 Titan terkuat dari anime Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan. Mari kita simak videonya siapa aja mereka. 10 Card Titan. Card Titan merupakan salah satu dari 9 Titan berakal yang memiliki peran vital. Ketika berwujud manusia, dia akan menjadi wanita cantik bernama Pieck. Tapi ketika menjadi Titan, dia akan sangat liar dan berbahaya. Belum lagi Card Titan punya stamina yang sangat besar dibandingkan Titan lainnya. Sebagai salah satu Titan terkuat dan punya fungsi vital dalam pola penyerangan, Card Titan memiliki kecenderungan berbeda dari 8 Titan lainnya. Dia memiliki posisi bukan sebagai fighter atau petarung. Card Titan lebih cocok digunakan sebagai support dari rekan-rekannya. Dia kuat mengangkut berbagai artileri. Ketika bertarung, biasanya Card Titan menggunakan senjata tembakan otomatis yang mematikan. Di samping itu, Card Titan sering menyediakan berbagai kebutuhan yang diinginkan rekan-rekannya. Dia menjadi Titan Shifter selain Beast Titan yang bisa berbicara dalam bentuk Titan. Selain penyelamatan Zeke dan Reiner, Card Titan juga punya peran vital lainnya yang cukup luar biasa dalam pertempuran-pertempuran terbuka. Seperti yang saya bilang di atas bahwa Card Titan adalah Titan yang bertenaga. Di sisi lain, dia tak hanya mengandalkan kekuatan fisik saja melainkan juga otaknya. Ketika Zeke dan Reiner nyaris mati di tangan Survey Corps pimpinan Erwin Smith, Card bisa menyelamatkan keduanya. Dia membawa Zeke yang nyaris dibunuh Levi, begitupun dengan Reiner yang juga diselamatkan oleh Card Titan. Ini menjadi bukti kekuatannya sangat berbahaya jika didampingi dengan kecerdasan. Card Titan belakangan diketahui sebagai senjata dari unit Panzer. Di sana ada 4 orang yang mengendalikan senjata yang digendong Card Titan. Nama Panzer diambil dari bahasa Jermain yang artinya baju besi, khususnya mengacu pada kendaraan berat atau tank. Card Titan juga bisa menggunakan senjata rudal anti-Titan, yang membuatnya semakin berbahaya. 9 Titan Road Race. Dalam wujudnya, Road Race merupakan abnormal Titan, Titan yang tidak memiliki akal. Penampilannya sebagai Titan sangat berbeda dari bentuk manusia pada umumnya, kecuali jenis kelaminnya lelaki seperti sebagian besar Titan lainnya. Road Race menjadi satu-satunya Titan bertubuh paling besar yang pernah diketahui. Tubuh yang mencapai total 120 meter, 2 kali lebih besar dari kolosal Titan, yang tingginya hanya 60 meter. Walaupun begitu, tubuhnya sangat tidak proporsional, memiliki tubuh yang besar dengan kepala yang kecil, dan anggota tubuh yang kurus tak sebanding dengan ukurannya. Hal ini menyebabkan Titan Road Race tak dapat berdiri dan hanya bisa merangkak dengan kedua lengan dan kakinya. Sebagian besar porsi tubuhnya adalah tulang, dengan sebagian besar kerangka yang bisa terlihat karena kekurangan serat otot. Wajahnya sendiri kemungkinan hancur karena terseret menghadap dataran saat ia bergerak. Bahkan hingga memecahkan tempurung kepalanya, memperlihatkan otak dan isi kepala lainnya. Namun, saat kepalanya tak lagi terseret dataran dan mendangak ke atas, dia dapat meregenerasi seluruh wajahnya. Tulang rusuknya hanya tertutupi sebagian sehingga organ dalamnya dapat terlihat ketika ia duduk. Seperti halnya dengan Colossus Titan, wujud tubuhnya yang luar biasa besar tersebut membuatnya bergerak lambat dan memproduksi banyak hawa panas. Hal itu membuatnya selalu diselubungi uap panas. Hawa panas yang diproduksinya juga sangat tinggi sehingga sangat mustahil untuk mendekatinya tanpa terbakar, yang bahkan pada skene zooming ke arah pepohonan, tanpa Titan itu menyentuhnya, pohon itu langsung terbakar habis. 8 Jauh Titan. Bisa dibilang Falco Grace adalah salah satu karakter di Attack on Titan yang bisa mengubah ekspektasi banyak orang. Plot cerita yang dibuat Hajime Isayama untuk Falco sangat menarik dan tidak bisa kita lewatkan. Dalam cerita, Falco tak sengaja mewarisi kekuatan Titan dari Porco Galliard dan bisa berubah menjadi Jauh Titan. Uniknya, versi Titan spesial Falco ini sangat berbeda daripada pendahulu-pendahulunya yang lebih mirip manusia kerdil dengan topeng.
Zhao Titan Falco justru berbentuk lebih mirip Beast Titan dengan fitur-fitur mirip hewan liar yang kemudian berubah lagi menjadi mirip burung. Dengan kemampuan uniknya ini, Falco mampu bergerak sangat cepat, ditambah bisa menjadi transportasi yang efisien. Tentu tidak hanya sampai di situ. Pada dasarnya, Zhao Titan memiliki bentuk seperti manusia yang kepalanya besar dan badan kecil. Karakteristik utamanya ada pada tulang luar keras menyelimuti wajah dan otot rahang mulut yang sangat kuat. Namun, karakteristik ini berbeda dengan Falco. Yang menyebabkan Zhao Titan Falco dapat berbentuk burung dan bisa terbang adalah karena dia sempat meminum cairan tulang belakang Zeke sebelum akhirnya berubah menjadi Titan liar dan memakan Porco. Falco bisa menjadi Titan murni karena meminum cairan tulang belakang Zeke dan mendengar teriakan Beast Titan. Setelah menjadi Titan, Falco memakan Porco dan mewariskan kekuatan Zhao Titan. Karena dalam tubuh Falco terdapat dua jenis Titan, Beast dan Zhao, dia juga mewarisi kedua memori penggunanya. Falco bercerita bahwa dia bermimpi melihat Beast Titan yang memiliki karakteristik seperti burung. Kemungkinan besar mimpi ini berasal dari memori Zeke. Saat berdiskusi dengan Annie mengenai female Titan yang mampu menggunakan kekuatan Titan Shifter lainnya, Falco menjadi yakin bahwa dia bisa menjadi Flying Titan seperti dalam mimpinya. Jika diperhatikan, fitur-fitur yang ada pada Flying Zhao Titan milik Falco juga dimiliki oleh dua Titan Shifter lainnya, yaitu Beast dan Cart. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Zhao Titan Falco memiliki karakteristik Beast Titan yang menyerupai hewan. Dia memiliki bulu di sekujur tubuh dan menyerang bagaikan hewan buas. Perubahan selanjutnya pun, Flying Zhao Titan, malah jelas-jelas berbentuk burung. Untuk karakteristik Cart Titan, Flying Zhao Titan Falco juga sering ditugaskan menjadi transportasi udara membawa orang maupun barang untuk berpindah tempat dengan cepat. Sebagai perubahan bentuk lanjutan dari Zhao Titan, Flying Titan lebih handal dalam mobilisasi daripada bertempur. Kemampuan bertarung Falco dalam Flying Titan masih kalah dibandingkan dengan versi Zhao Titannya. Walaupun begitu, Titan Falco tidak akan kalah soal kecepatan. Ketika melawan Eren, Flying Titan lebih fokus untuk membawa rekan-rekannya ke medan perang dengan cepat dan melindungi mereka dari udara. Flying Zhao Titan milik Falco merupakan salah satu karakter kunci pembawa kesuksesan ketika melawan Founding Titan Eren. Jika tanpa dia, akhir pertempuran pasti akan berbeda. Walaupun tidak setangguh Armored atau Cart Titan saat bertarung, Flying Zhao Titan justru berkontribusi besar dalam membantu karakter-karakter lain. Gerakan Zhao Titan Falco yang cepat berkat kemampuan terbangnya berhasil menyelamatkan Mikasa, Reiner, Jin, Connie dan Levi dengan sigap ketika mereka tengah diserbu oleh Titan liar. Falco juga membantu membawa rekan-rekannya bergerak lebih cepat. Kemampuan terbang, kecepatan, dan ketepatan yang dimiliki Falco membuat Levi dan lainnya bisa menyusun strategi tepat untuk mengalahkan Eren. 7. Female Titan. Female Titan adalah salah satu Titan yang memiliki kemampuan khusus seperti Armored Titan dan Colossal Titan. Diketahui bahwa Annie Leonhardt adalah orang di balik Titan ini. Annie sendiri merupakan seorang mantan anggota polisi militer. Baik dalam wujud manusia maupun dalam wujud Titan, Annie dikenal sebagai sosok yang cerdas, tangguh, dan andal dalam bertarung. Meskipun Titan tampak mengerikan karena ukuran tubuhnya, pada umumnya Titan memiliki mobilitas dan daya tahan yang sangat buruk. Pada umumnya, Titan bergerak lambat dan memiliki anggota tubuh yang mudah untuk dihancurkan. Meskipun beberapa Titan dapat berlari, tidak ada yang dapat berlari secepat female Titan. Tak hanya itu saja, female Titan juga dapat berlari dalam waktu yang sangat lama dan jarak yang sangat jauh. Female Titan juga memiliki kendali penuh atas mobilitasnya. Hal ini memungkinkan female Titan untuk melompat, menghindari serangan, hingga bersiap untuk bertarung. Hal ini ia perlihatkan saat dirinya membantai pasukan pengintai dan bertarung dengan Eren. 6. Colossal Titan. Colossal Titan merupakan Titan Shifter terbesar dari ke-9 Titan Shifter lainnya. Colossal Titan mempunyai tinggi sebesar 60 meter, bahkan lebih tinggi dari tembok di Pulau Paradis. Sedangkan Attack Titan saja hanya berukuran 15 meter. Tentu saja karena tembok di Pulau Paradis hanya memiliki tinggi 50 meter. Sedangkan tinggi dari
dengan makna cerita Attack on Titan sendiri, yaitu perjuangan meraih kebebasan. Contohnya seperti lencana Survey Corp yang dikenal sebagai Wings of Freedom, atau sayap kebebasan. Sejauh ini dalam cerita Attack on Titan, Attack Titan pernah dimiliki oleh 3 orang Eldia. Yang pertama adalah Eren Kruger, seorang mata-mata Eldia yang menjadi petugas otoritas keamanan publik Marley. Dialah pendiri dari Eldian Restorationist. Kedua, Grisha Yeager, ayah Eren Yeager. Grisha merupakan dokter kelahiran Eldia Liberio dan anggota Eldian Restorationist. Dia mendapat misi dari Eren Kruger untuk memanfaatkan Attack Titan dan mengambil kekuatan Founding Titan di Pulau Paradis. Setelah mendapat kekuatan Founding Titan, Grisha menyerahkan Attack Titan ke Eren Yeager. Seperti yang kita tahu, bentuk dari Titan akan berbeda-beda tergantung pemiliknya, tak terkecuali Attack Titan. Karena Attack Titan sempat dimiliki oleh 3 Titan Shifter, bentuknya juga ada 3. Satu bentuk lagi adalah Attack Titan dalam sejarah Titan. Postur badan Attack Titan Eren Kruger kurus dan berotot, serta rambut medium menutup matanya. Attack Titan Grisha Yeager berpostur badan lebih berisi dan rambut panjang serta berjenggot. Sedangkan Attack Titan Eren berbadan ramping dan berotot, lebar mulut hingga pipi, serta rambut cukup panjang. Attack Titan dalam sejarah Titan mempunyai badan bugar dan rahang mulut besar. Karakteristik wajahnya mirip seperti wajah Jauh Titan Porco yang kotak. Kesembilan Titan memberikan Titan Shifternya kemampuan untuk melihat memori pengguna kekuatan Titan sebelumnya. Namun bagi Attack Titan, Titan Shifternya justru bisa melihat masa depan melalui memori pengguna selanjutnya. Inilah kemampuan spesial dari Attack Titan. Dengan kekuatan ini, Eren bisa mengetahui rahasia di balik Founding Titan. Kekuatan Attack Titan yang mampu melihat masa lalu dan masa depan mirip dengan Greensick, khususnya saat penjelajahan Triad Raven di Game of Thrones Season 6. Sejauh ini, Attack Titan sudah memakan 2 Titan Shifter. Pertama adalah saat Attack Titan berada di tangan Grisha. Dia pergi ke kediaman keluarga Reis untuk bernegosiasi kekuatan Founding Titan. Karena kondisi Grisha yang sudah di ujung kematian, dia terpaksa memakan Frieda Reis yang saat ini memiliki kekuatan Founding Titan. Selanjutnya ketika Attack Titan di tangan Eren, dia menelan darah Lara Tibur, Titan Shifter dari Warhammer. Sejak saat itu, Attack Titan memiliki kemampuan mirip Warhammer. Walaupun terlihat paling kuat untuk saat ini, Attack Titan terbilang satu level di bawah 8 Titan spesial lain dalam kategori kemampuan fisik. Attack Titan tidak bisa mengeraskan bagian tubuh secara alami seperti Female Titan, Warhammer Titan maupun Armored Titan. Kecepatan gerak dan serangannya juga tidak sepadan dengan Jauh Titan dan Kark Titan. Attack Titan juga aslinya tidak bisa memberi perintah pada Titan liar. Walaupun begitu, Attack Titan bisa lebih kuat karena kemampuan dari Titan Shifternya. 1. Founding Titan. Founding Titan merupakan Titan terkuat di antara 9 Titan lainnya. Anggota keluarga Fritz menggunakan Founding Titan selama beberapa generasi. Founding Titan dikendalikan secara bersamaan dengan Attack Titan, dan yang bisa mengendalikannya adalah Grisha dan Eren. Kemampuan Founding Titan adalah mengontrol seluruh lansia di dalam keluarga kerajaan, dan kemudian mengubah ingatan mereka. Selain itu, mereka juga mampu mengendalikan tubuh tetua serta membuat semua Titan melakukan keinginan mereka. Kekuatan yang dimilikinya menjadikan Founding Titan yang terkuat di antara semua Titan. Kekuatan utama yang dibutuhkan untuk memulai rumbling adalah kekuatan Founding Titan. Dari 9 Titan, kekuatan Founding Titan adalah yang paling tidak terkalahkan. Tidak hanya memiliki kemampuan untuk memanipulasi ingatan para subjek Ymir, Founding Titan juga dapat menciptakan dan mengendalikan Titan lain. Namun, kekuatan Founding Titan hanya dapat diakses oleh keturunan bangsawan. Meskipun begitu, bukan berarti bahwa Eren sama sekali tidak dapat menggunakan kekuatan Founding Titan. Eren tetap dapat menggunakan kekuatan Founding Titan jika dirinya bersentuhan dengan seseorang yang memiliki darah bangsawan. Oleh karena itu, Eren baru memulai rumbling setelah dirinya bersentuhan dengan Zeki Yeager yang memiliki darah bangsawan. Setelah bersentuhan dengan Zeki, Eren berubah ke dalam wujud Founding Titan dan melepaskan Titan yang bersembunyi di dalam dinding untuk menginjak-injak dunia. Rumbling memang merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Meskipun begitu, sebagian besar Eldian setuju dengan apa yang dilakukan oleh Eren. Mereka menganggap bahwa rumbling adalah langkah yang sangat tepat untuk melindungi Paradis. Seperti yang kita ketahui, seisi dunia sangat membenci orang-orang Paradis dan ingin menghancurkan pulau tersebut. Sebelum dunia dapat menghancurkan Paradis, lebih baik jika Paradis menghancurkan dunia terlebih dahulu.
Sementara itu, sebagian kecil Eldian, seperti Armin, membiarkan rumbling karena tidak ada lagi hal yang dapat dilakukan. Seperti yang kita ketahui, Titan Shifter memiliki kemampuan untuk mengeraskan bagian tertentu dari tubuhnya. Kemampuan ini juga dapat digunakan untuk melindungi tubuh penggunanya, seperti yang dilakukan oleh Annie. Ketika Annie mengkristal, tidak ada yang tahu kapan batu tersebut akan hancur. Pasalnya, batu tersebut sangat keras dan tidak ada yang tahu bagaimana cara menghancurkan batu tersebut. Setelah Eren memulai rumbling, terungkap bahwa pengerasan dapat luruh ketika seseorang memulai rumbling. Lebih dari 1 abad yang lalu, kerajaan Eldia menguasai dunia dengan kekuatan Titan. Namun, sebelum kematian Raja Eldia, Karl Fritz membawa rakyatnya ke Paradis untuk mendapatkan kehidupan yang damai. Karl berjanji tidak akan lagi menggunakan kekuatan Titan asalkan tidak ada yang mengusik Paradis. Namun, semuanya berbeda ketika kekuatan Founding Titan jatuh ke tangan Eren. Karena Eren bukan keturunan bangsawan, Eren tidak terikat dengan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, ketika dunia mulai berupaya untuk menghancurkan Paradis, Eren memilih untuk menghancurkan dunia terlebih dulu. Sederhananya, Eren melakukan rumbling untuk melindungi Paradis. Seisi dunia sangat membenci Eldian, terutama orang-orang di Paradis. Bahkan, Marleyan menganggap bahwa Eldian adalah keturunan iblis. Demi melindungi Paradis, Eren tidak peduli jika dirinya harus menghancurkan dunia. Bisa dibilang, rumbling adalah salah satu genosida terbesar yang pernah ada dalam anime. Rumbling memakan korban yang tidak sedikit. Sebanyak 80% populasi global musnah akibat rumbling. Sebanyak 20% populasi berhasil selamat berkat kerja sama pasukan pengintai dan prajurit Marley yang berhasil menghentikan rumbling sebelum waktunya. Tentu saja, rumbling juga membawa perubahan besar terhadap dunia. Paradis berdiri di bawah perlindungan Yagrist berjaga-jaga jika ada negara yang masih memiliki dendam kepada Paradis. Sementara itu, di akhir seri diperlihatkan beberapa karakter utama sedang memperjuangkan perdamaian antara Paradis dan Marley. Sementara dunia Attack on Titan sudah mengerikan sejak awal seri, dunia ini semakin mengerikan ketika Eren memulai rumbling. Bagaimana tidak, bayangkan saja jika ratusan ribu raksasa pergi mengelilingi dunia untuk meratakan dunia. Itulah 10 karakter Titan terkuat dari anime Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan videonya jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih.